Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla fi'ula. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar dan juga para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah pertemukan kita lewat media yang sama-sama kita cintai ini. Sebagaimana Allah kumpulkan kita lewat media, kita berharap Allah juga kumpulkan kita di surga. Pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas tentang awal fitnah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Fitnah yang ditanyakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab kepada Hudzaifah bin Yaman. Fitnah yang datang seperti ombak yang sangat besar, yang tidak bisa dihentikan sampai kiamat dibangkitkan. Fitnah peperangan antar kaum muslimin yang sebelumnya belum pernah terjadi di zaman Rasul, di zaman Abu Bakar, bahkan di zaman Umar radhiyallahu anhu. Karena Umarlah pembenteng fitnah itu. Apabila benteng tersebut roboh dan hancur, maka bangkitlah fitnah itu. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memprediksi tentu karena wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Singkat cerita, kita akan membahas di pagi hari ini tentang kisah perang Jamal. Dua kubu, satu dari Ali radhiyallahu anhu dan sisi lain dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Talhah dan juga Zubair. Empat manusia ini memiliki keistimewaan sendiri-sendiri. Siapa yang tidak kenal Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi? Siapa yang tidak kenal Zubair dan Talhah, satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga? Siapa yang tidak kenal Ali radhiyallahu anhu? Tetapi fitnah ini terjadi tentu tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan ibrah, pelajaran bagi kita. Sebab kalau seandainya tidak terjadi fitnah perang Jamal ini, tentu kita tidak ada pelajaran bagaimana cara menghadapi fitnah dan bagaimana cara penyelesaian fitnah di tengah-tengah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kita tahu bahwa di akhir-akhir khilafah Utsman ibn Affan, ketika itu usianya sudah 83 kurang lebih, terjadi fitnah yang disebut dengan fitnah Sabaiyah yang berujung kepada pembunuhan Utsman khalifah kaum muslimin, dan itu sangat menyayat hati kaum muslimin di zaman itu sampai hari ini. Kita mengutuk para pembunuh Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tetapi tentu kematian Utsman adalah misdak pembenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi SAW mengatakan kepada Utsman, "Wa basyirhu bil jannah," kabar gembirakan kepada Utsman dengan surga.
ala balwa tusibu, atas musibah yang kelak akan menimpanya. Di mana Nabi SAW pernah mengatakan, sesungguhnya aku akan memberikan, atau Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan kepadamu baju khilafah. Kalau ada orang yang hendak mencopot bajumu wahai Utsman, jangan kau lepas. Rupanya isyarat Nabi SAW terjadi di akhir khilafah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Datang anak-anak muda dari Mesir, dari Kufah, dari Irak, dan beberapa daerah lainnya. Tiba-tiba mereka terpengaruh dengan seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, Abdullah ibn Saba, menggerakkan anak-anak muda untuk melakukan khuruj, pemberontakan kepada Utsman. Singkat cerita, anak-anak muda ini kemudian membunuh Utsman dengan cara sadis. Ketika terbunuhnya Utsman ibn Affan radhiyallahu an, semua kaum muslimin, baik yang ada di Madinah, yang ada di Mekah, di Basrah, di Kufah, di Syam, mereka merasakan kesedihan yang luar biasa. Dan mereka merasa ketakutan tentang persatuan kaum muslimin. Apakah setelah terjadinya pembunuhan ini kaum muslimin akan tetap bersatu, ataukah bercerai-berai, akan tetap berada di atas kedamaian ataukah perang? Semua manusia di atas kebingungan. Ketika Utsman meninggal dunia, sepakat orang-orang muhajirin, orang-orang Ansar untuk membaiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, karena tidak ada yang lebih mulia melebihi Ali di zaman itu setelah terbunuhnya Utsman. Maka datanglah orang-orang muhajirin dan Ansar berbaiat kepada Ali radhiyallahu anhu, termasuk juga Talha dan Zubair ibn Awam radhiyallahu anhuma, berbaiat kepada Ali radhiyallahu anhu. Dan kaum muslimin pun berbondong-bondong berbaiat kepada Ali radhiyallahu an, kecuali Muawiyah yang ketika itu menjadi gubernur di Syam saat kepemimpinan Utsman ibn Affan radhiyallahu an, dan dia masih tetap gubernur. Ketika Muawiyah bin Abi Sufyan dihantarkan pakaian Utsman yang berlumuran darah, kemudian jari-jari yang terputus dari istri Utsman, Nailah, maka pakaian itu kemudian digantung di masjid di Syam, dan jari jemari istrinya Utsman yang ketika itu membela Utsman, sehingga membuat geram kaum muslimin yang ada di Syam. Maksudnya geram kepada para pembunuh Utsman. Maka seluruh pasukan Syam dan rakyat yang ada di Syam semua berbaiat kepada Muawiyah. Bukan pembaiatan Muawiyah menentang kekhilafahan Ali radhiyallahu an, tidak sama sekali. Muawiyah seorang sahabat, penulis wahyu, dia tahu kedudukan Ali radhiyallahu an. Dia tidak mungkin kemudian lepas daripada kepemimpinan Ali. Tetapi penduduk Syam berbaiat kepada Muawiyah itu hanya menuntut agar Muawiyah bergerak kemudian berusaha untuk mengkisos siapapun yang terlibat dalam pembunuhan Utsman ibn Affan. Itu saja. Bukan soal pembaiatan kepemimpinan khilafah. Karena ada sebagian sejarah yang diputar balikkan, khususnya setelah Bani Umayyah runtuh, datang Bani Abbasiyah, maka mulailah diputar balikan sejarah. Ada yang menjelek-jelekan Muawiyah dan Bani Umayyah,
Ada juga yang kemudian ghulu terhadap Ali dan ghulu terhadap Muawiyah. Tetapi alhamdulillah biiznillah masih banyak ulama ahli sunnah yang meluruskan sejarah, seperti Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Athir, Imam At-Tabari, Al-Imam Al-Zahabi, dan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang lainnya, yang mereka insaf, sangat adil dalam mencatat sejarah berdasarkan nas-nas yang sahih, bukan memutarbalikkan sejarah, apalagi sampai mencela dan mencaci maki sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari kubu Ali ataupun Muawiyah ataupun Aisyah, Talha dan Zubair. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Ali telah dibaiat menjadi khalifah keempat setelah Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum, maka Talha dan Zubair menghadap Ali dan meminta kepada Ali agar menghukum siapapun yang terlibat dalam pembunuhan Utsman. Mereka harus ditangkap, diadili, diqisas. Tetapi Ali radhiyallahu anhu, seorang faqih, alim, katibul wahyi, penulis wahyu Nabi, dia tidak tergesa-gesa. Dia punya ijtihad sendiri. Dia tidak mau Madinah menjadi kacau, keamanan menjadi robek, sehingga Ali radhiyallahu anhu memilih untuk menolak permintaan Talha dan Zubair radhiyallahu anhuma dan menghendaki bahwa persatuan kaum muslimin nomor satu. Kemudian setelah itu, setelah kondisi sudah kondusif, sudah aman, baru kita proses kasus ini. Tapi Talha dan Zubair terus mengeluh dan meminta kepada Ali untuk disegerakan. Tentu wajar, karena yang terbunuh bukan orang biasa. Yang terbunuh adalah manusia yang para malaikat malu kepadanya, dan Rasul pun malu kepadanya. Seorang laki-laki yang dijuluki dari atas langit Bidhi Nuraini, pemilik dua cahaya, karena tidak ada sejak diciptakan Adam sampai kiamat dibangkitkan orang yang menikahi dua putri seorang nabi kecuali Utsman bin Affan. Menikah dengan Ruqayyah, sepeninggal Ruqayyah menikah dengan Ummu Kulthum radhiyallahu anhuma. Sehingga Talha dan Zubair memaksa Ali, tapi Ali radhiyallahu anhu tetap menolak dan mengatakan ketidaksanggupannya. Marahlah Talha dan Zubair. Akhirnya meninggalkan Madinah, karena waktu itu bertepatan dengan musim haji. Bertolaklah dua sahabat mulia ini dari Madinah ke Mekah. Untuk apa? Untuk menemui Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dicintai Rasul, berdasarkan hadis Amr bin As ketika bertanya kepada Rasul, siapa wanita yang Anda cintai wahai Rasul? Kata Nabi SAW, Aisyah. Dan dari kalangan laki-laki, Rasul mengatakan abuha, bapaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika kemudian berjumpa di musim haji, maka Talha dan Zubair menyampaikan keinginan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha agar Ali segera memproses kasus para pembunuh Utsman, segera tangkap, segera adili, qisas mereka. Maka Aisyah radhiyallahu anha mendukung keduanya. Kemudian Talha dan Zubair menceritakan bahwa Ali radhiyallahu anhu tidak mau. Akhirnya kemudian beristihadlah tiga orang ini untuk datang bertolak dari Mekah ke Basrah. Dia ingin mendengar pendapat kaum muslimin yang ada di Basrah dan juga di Kufah. Kalau di Syam sudah jelas Muawiyah bin Abi Sufyan, satu kalimat. Maka berangkatlah kemudian Aisyah radhiyallahu
anha dan juga Talha dan Zubair bertolak dari Mekah menuju Basra dan diikuti orang banyak. Ya, kan orang-orang tahu siapa kedudukan Aisyah, kedudukan Talha dan Zubair. Berangkat mereka dengan pasukan dari Mekah menuju ke Basra. Mendengar ada pergerakan dari tiga manusia mulia ini, maka posisi Ali radhiyallahu an ketika itu masih di kota Madinah, karena ibu kota belum dipindah ke Kufah. Ketika itu Ali radhiyallahu an hendak berangkat juga, tapi dilarang oleh putranya Hasan ibn Ali radhiyallahu an dengan banyak pertimbangan. Jangan sampai meninggalkan Madinah, dikhawatirkan nanti ibu kota kosong dari kepemimpinan, akan terjadi masalah. Tapi Ali radhiyallahu an tetap berangkat juga. Berangkatlah Ali radhiyallahu an kemudian sampai di Kufah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu Ali berangkat dengan banyak pasukan juga. Jadi pasukan Ali radhiyallahu an bersama Ali sampai di Kufah. Pasukan Aisyah radhiyallahu anha, Talha dan Zubair ada di Basrah. Maka sepakat ketika itu orang-orang mulia ini ingin berjumpa dan melakukan perdamaian. Ali radhiyallahu an akhirnya mengutus Qa'qa' ibn Amr at-Tamimi radhiyallahu an untuk menjumpai Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha ataupun Zubair dan juga Talha untuk melakukan perdamaian dan islah. Berangkatlah Qa'qa' ibn Amr at-Tamimi, kemudian berjumpa malam itu dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dengan Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu dan Zubair ibn Awam radhiyallahu anhu. Kemudian mengemukakan tentang perdamaiannya, bahwa Ali berkehendak seperti ini seperti itu, dan Anda juga berkehendak lain seperti ini dan seperti itu. Akhirnya ketika mendapatkan titik temu kesepakatan antara dua kubu pasukan besar, pasukan Ali dan pasukan Talha dan Zubair, maka malam itu semua bisa nyenyak tidur. Tetapi ada orang-orang yang tidak nyenyak tidur. Siapa mereka? Mereka pasukan orang-orang munafik yang dipimpin oleh Ibnu Saudah, Abdullah ibn Sabah. Dia mulai membuat riak-riak di tengah-tengah pasukan dan mengatakan, lihat, bagaimana mungkin Talha dan Zubair kemudian hendak melawan Ali radhiyallahu anhu. Jangan-jangan dia hendak merebut kekuasaan. Padahal kita sudah senang Ali menjadi khalifah. Akhirnya kemudian bermacam-macam diceritakan oleh Ibnu Sauda untuk memprovokasi pasukan dan orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman di malam itu pun mereka tidak nyenyak tidur karena khawatir mereka akan dibunuh. Maka mereka pun kemudian mengikuti saran Abdullah ibn Sabah untuk memecah belah kaum muslimin. Yang satu masuk ke pasukan Aisyah, Talha dan Zubair, yang kelompok satunya lagi masuk ke kubu pasukan Ali yang ada di Kufah. Sebenarnya Aisyah radhiyallahu anha di tengah perjalanan ke Basrah ini, dia melewati sebuah sumur, dan sumur itu disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama sumur itu Hauab. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ini sumur apa namanya? Maka orang-orang mengatakan sumur Hauab, wahai Ummul Mukminin. Tiba-tiba kemudian dia melihat ada seekor anjing yang minum dari sumur itu. Maka Aisyah radhiyallahu anha teringat dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia pun tidak mau melanjutkan perjalanan ke Basrah.
dan ingin kembali ke kota Mekah. Akan tapi karena Talha dan Zubair terus memaksa Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah pun kemudian ikut berangkat ke Basrah. Karena tujuan islah sekali lagi, bukan untuk perang. Maka kembali ke awal. Ketika Qaqqa ibn Amr at-Tamimi sudah menyampaikan keinginan Amirul Mukminin Ali radhiyallahu an, dan mereka sepakat kepada satu titik. Mereka sudah tidur nyenyak. Tiba-tiba sebelum fajar menyingsing, pasukan yang disusupkan oleh Abdullah ibn Sabah membuat ulah. Tiba-tiba membunuh pasukan yang dibawa oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha di Basrah, dan sebagiannya membunuh pasukan yang bersama Ali radhiyallahu an yang ada di Kufah. Akhirnya pasukan Talha dan Zubair manusiawi bersuudzon kepada pasukan Ali. Jangan-jangan dia hendak membunuh kami. Begitu juga pasukan Ali bersuudzon kepada pasukan Talha dan Zubair. Jangan-jangan mereka hendak berkhianat dan membunuh kami. Maka malam itu berhadap-hadapanlah pasukan antara pasukan Talha dan Zubair Ummul Mukminin juga, dan juga pasukan Ali radhiyallahu an. Terjadilah perang sebelum fajar. La haula wala quwata illa billah. Padahal kedua kubu ini, kedua pemimpin ini, baik dari kubu Ali radhiyallahu an, Ali sendiri tidak hendak berperang. Begitu juga Aisyah radhiyallahu anha, Talha dan Zubair tidak hendak berperang karena mereka sepakat untuk berdamai. Tetapi pasukan Abdullah ibn Sabah, orang-orang munafik, telah menyusup ke sana kemari dan mengadu domba pasukan yang kebanyakan mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjadilah perang di malam itu. Sampailah kabar peperangan ini kepada Ali radhiyallahu anhu, dan juga sampai kabar peperangan ini kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Zubair dan Talha. Maka para pemimpin ini berusaha untuk mendamaikan peperangan itu supaya jangan dilanjut. Tetapi kondisi di malam hari dan orang sudah saling suudzon dan sudah nyawa berjatuhan, sehingga perang ini tidak bisa dihentikan. Maka ada seorang alim min ulama'il Basrah, Qadi Basrah, Ka'ab ibn Musawwir, datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha agar Aisyah datang ke pertempuran itu dengan menunggang unta. Kemudian naik ke atas unta, di rumah-rumah di atas unta dengan diberikan tameng yang sangat kokoh supaya jangan sampai ada tombak dan panah yang masuk ke dalam tenda yang ada di atas unta itu. Bergeraklah Aisyah radhiyallahu anha ke dalam pasukan. Tapi apalah daya, perang sudah terjadi. Disangkanya Aisyah radhiyallahu anha datang untuk memberikan semangat melawan pasukan Ali. Itu yang dihembuskan fitnah oleh Abdullah ibn Sabah. Justru perang semakin besar. Makanya perang itu disebut perang Jamal, karena Aisyah menunggang unta, dan bahasa Arabnya unta itu Jamal. Maka nisbat peperangannya kepada unta yang ditunggangi Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, padahal datang untuk mendamaikan. Begitulah ikhwan. Bahkan dalam kenyataan hari ini, kalau ada orang melakukan demonstrasi, mungkin pada awalnya bisa ditenangkan. Tapi kalau demonstrasi sudah menjadi sebuah kerusuhan, maka siapapun pimpinan korlap tidak bisa menghentikan kerusuhan itu. Karena tidak semua orang yang demo itu hendak menghendaki kebaikan. Ada juga para penyusup yang hendak memecah belah. Ini cerita demo. Bagaimana cerita perang? Yang satu dengan yang lainnya sudah berhadap-hadapan, yang satu dengan yang lainnya sudah jadi korban. Tentu
tidak bisa dihentikan. Maka Aisyah radhiyallahu anha langsung meninggalkan tempat itu dan Allah selamatkan. Kemudian Zubair ibn Awam radhiyallahu anhu ketika melihat kondisi seperti ini dinasihati bahwa ini tidak benar. Akhirnya kemudian karena sudah terlampau atau terlanjur bahasanya, sudah perang saudara seperti ini, maka Zubair pun kemudian hendak keluar dari fitnah. Bukan lagi dari peperangan, tidak. Karena ini perang ini tidak benar. Siapa yang memulai tidak tahu. Semua orang suudzon. Pada di belakangnya yang mengompori peperangan inilah Ibnu Sauda Abdullah bin Sabah. Makanya Zubair pun akhirnya meninggalkan peperangan itu, ingin menjauh dari fitnah. Dibawanya budaknya, kemudian pergi ke sebuah bukit yang disebut dengan Bukit Siba. Di tengah perjalanan datang seorang yang bernama Amr ibn Jurmuz, satu di antara pasukan dari pasukan Ali radhiyallahu anhu. Ibn Jurmuz ini berpura-pura bertanya kepada Zubair dan mengatakan, ya Zubair, hendak kemana kau pergi? Kenapa kau tinggalkan pasukan? Kata Zubair, ini sudah tidak benar peperangan ini. Saya hendak menjauh dari fitnah. Kata Ibnu Jurmuz, bagaimana kalau saya ikut bersamamu? Saya pun sama ingin menjauhi fitnah. Akhirnya kemudian Zubair Ibn Awam pun berangkat bertiga, dia, budaknya dan juga Ibn Jurmuz. La haula wala quwata illa billah. Rupanya Ibn Jurmuz ini orang jahat. Dia berpura-pura di hadapan Zubair ingin menjauh dari fitnah. Ketika sampai di Bukit Siba, mereka beristirahat. Kemudian Zubair bin Awam tertidur, tiba-tiba kemudian mengambil pedang, kemudian membunuh Zubair ibn Awam radhiyallahu anhu. La haula wala quwata illa billah. Siapa yang tidak kenal Zubair bin Awam? Orang yang melindungi Rasul dalam setiap peperangan. Tidak diragukan keberaniannya. Bagaimana jasanya dalam Islam, makanya dimasukkan dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Dibunuh dengan cara pengkhianatan besar-besaran. Dengan cara pengecut. Orang lagi tidur ditikam dan dibunuh. Lebih sadis lagi, dipenggal kepalanya. Kemudian kepalanya dibawa menuju Kufah. Ketika sampai di Kufah, dia meminta izin kepada penjaga Ali radhiyallahu an agar masuk dan memberitahu bahwa dia sudah membunuh Zubair, kononnya lawan politiknya. Katakan kepada Amirul Mukminin Ali radhiyallahu an, aku sudah membunuh biang kerusakan. Maksudnya Zubair bin Awam. Maka pengawalnya datang kepada Ali memberitahu bahwa Zubair sudah dibunuh oleh Ibn Jurmuz. Seperti petir di siang bolong. Kagetnya luar biasa Ali radhiyallahu anhu. Bagaimana mungkin Zubair bisa dibunuh? Akhirnya kemudian Ali radhiyallahu anhu tidak mau menemui Ibn Jurmuz dan mengatakan kepada pengawalnya, katakan kepada Ibn Jurmuz, aku pernah mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bashir qatila ibni Safiyyah bin nar." Kasih kabar gembira kepada Ibn Jurmuz. Nabi pernah mengatakan, berilah kabar gembira kepada siapapun yang membunuh putra Safiyyah, bibi Rasul, maksudnya Zubair ibn Awam. Kabar gembirakan dengan neraka. Ketika mendengar hal itu, Ibn Jurmuz langsung lari karena dia tahu dia akan dibunuh. Dia bersembunyi. Maka Ali pun sedih, menangis.
Bagaimana mungkin Zubair bisa terbunuh? Padahal telah sepakat mereka tidak akan perang. Kembali ke peperangan. Kemudian ketika mendengar pasukan Talha, Zubair dan Aisyah radhiyallahu anha mendengar bahwa Zubair terbunuh, makin panas mereka. Bagaimana mungkin Zubair dibunuh? Siapa yang berani membunuh Zubair? Ketika mendengar bahwa itu yang membunuh Ibn Jurmuz dan Ibn Jurmuz bagian daripada tentara Ali, makin semangat mereka perang. Karena alasannya sudah bukan lagi masalah pembunuhan Utsman, ini sekarang Zubair lagi terbunuh. Maka Talha pun ikut terlibat, tetapi entah siapa yang memanah, siapa yang menombak. Karena orang berperang ini terkadang senjata melayang di mana-mana. Allah takdirkan Talha pun gugur di perang Jamal ini. Ketika peperangan dimenangkan oleh Ali radhiyallahu an, maka Ali radhiyallahu an kemudian mencari-cari jasad Talha. Rupanya ketika sudah berjumpa dengan jasad Talha, maka Ali radhiyallahu an meletakkan Talha di pangkuannya sambil menangis dan mengatakan, rahmatullah alaika ya Talha. Semoga Allah merahmatimu wahai Talha. Demi Allah, kita tidak harus seperti ini. Kemudian Ali radhiyallahu an mendoakan Talha ibn Zubair dan mengatakan, seandainya aku mati sebelum tragedi ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian mereka pun, tentara yang dari Mekah, kembali bersama Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Fitnah yang luar biasa. Dalam sekejap orang-orang mulia meninggal. Tentu sekali lagi masing-masing punya ijtihad. Baik Aisyah, Ummul Mukminin, Zubair dan Talha, mereka punya ijtihad. Idza ijtahada al-mujtahid fa asaba falahu ajran wa in akhtaha falahu ajrun wahid. Bila seorang mujtahid berijtihad, benar dapat 2 pahala, salah pun dapat 1 pahala, dan mereka ahlul mujtahid radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah terjadi perang Jamal ini, terdengar sampai ke Syam, ke telinga Muawiyah ibn Abi Sufyan. Maka Ali radhiyallahu an ketika sudah berada di Kufah, dia hendak memindahkan ibu kota yang tadinya di Madinah, kemudian dipindahkan ke Kufah supaya lebih dekat dengan ahlu Basrah, ahlu Kufah dan Syam. Kemudian Ali radhiyallahu an menyurati Muawiyah agar segera membaiatnya. Tapi sekali lagi, Muawiyah dan seluruh penduduk Syam sudah sepakat bahwa Ali harus membalaskan darah Utsman ibn Affan. Muawiyah menolak, bukan tidak mau berbaiat. Tangkap dulu para pembunuh itu, kami siap baiat. Tapi Ali terbalik, baiat dulu, satukan kalimat kaum muslimin, baru kita tangkap. Yang satu ke barat, yang satu ke timur. Dua-duanya beristihad. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Rupanya terjadi fitnah kedua kalinya. Baru saja terjadi perang Jamal. Kesedihan kaum muslimin belum pupus dengan terbunuhnya Talha dan Zubair dengan cara pengkhianatan besar-besaran dilakukan oleh Ibn Jurmuz. Dan banyak para sahabat yang menjadi korban dalam perang Jamal ini. Tiba-tiba kemudian fitnah muncul lagi. Fitnah apa itu? Perang kedua kalinya, perang saudara yang disebut dengan Siffin. Perang Siffin. Kubu Ali melawan kubu Muawiyah ibn Abi Sufyan. Karena tidak ada kesepakatan keduanya, akhirnya terjadi perang lagi.
Muawiyah kekeh meminta agar darah Utsman segera diselesaikan. Tapi Ali tidak, tunggu dulu. Satukan dulu kaum muslimin. Baru pelan-pelan kita tangkap mereka. Sementara orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman itu terus membuat riak-riak, memprovokasi, karena mereka tahu bahwa mereka akan, kalau seandainya Muawiyah dan juga Ali radhiyallahu anhu bersatu sepakat gitu, tentu jiwa mereka terancam. Maka mereka terus membuat hembusan-hembusan, terutama dari Ibnu Sauda, Abdullah ibn Sabah dan orang-orang yang bersamanya, dan mengakibatkan terjadilah fitnah kedua kali yang disebut dengan perang Siffin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika sudah berhadapan-hadapan dua pasukan ini, pasukan Ali dan pasukan Muawiyah ibn Abi Sufyan, terjadi pertempuran hebat antara dua pasukan ini. Tetapi dari sini kebenaran tetaplah kebenaran, bahwa Ali di atas kebenaran. Salah satu bukti bahwa Ali di atas kebenaran adalah terbunuhnya Ammar ibn Yasir. Ketika Ammar di masa Rasul hidup sedang membangun Masjid Nabawi, dia membawa beberapa batu yang lebih dibandingkan sahabat yang lainnya, dan punya semangat yang lebih di antara sahabat yang lainnya, sehingga Rasul memuji Ammar radhiyallahu anhu. Tetapi Rasul juga mengatakan, ya Ammar, sataqtuluka fi'atun baghiyah, akhir hidupmu akan dibunuh oleh para pemberontak. Ketika terjadi perang Siffin, Ammar meninggal di Siffin. Rupanya Ammar berada di kubu Ali radhiyallahu anhu. Artinya bahwa kebenaran ada di pihak Ali. Walaupun sama-sama berijtihad, tetapi kebenaran ada di pihak Ali radhiyallahu anhu. Dan Muawiyah dianggap pemberontak karena tidak mau baiat. Beda dengan Thalha dan Zubair, baiat dulu baru meminta kepada Ali. Tapi Muawiyah dari awal sudah tidak baiat. Tapi sekali lagi dia berijtihad. Muawiyah seorang katibul wahyi, penulis wahyu. Tentu dia punya kebijakan, buktinya Thalha dan Zubair pun menginginkan darah Utsman. Kesalahan Muawiyah itu karena tidak baiat saja. Tapi sekali lagi dia tidak baiat karena ada alasan, al-ijtihad. Karena ketika nanti ada kisah lain ketika Hasan ibn Ali menjadi khilafah, 6 bulan kemudian diserahkan kekuasaannya kepada Muawiyah. Sejak dipegang Muawiyah, itulah kaum muslimin aman, damai, tentram, dan bisa membebaskan kota-kota sampai ke daratan Afrika. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, terjadilah perang Siffin. Akhirnya kemudian karena melihat maslahat dan madarat, sudah banyak para sahabat yang korban, maka diutuslah 2 sahabat mulia, Amr ibn As dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari kedua belah pihak itu, agar Abu Musa al-Ash'ari dan juga Amr bin As mewakili kedua pasukan itu supaya berdamai. Maka berdamailah dengan bulir-bulir kesepakatan dalam perang Siffin itu, untuk tidak saling serang menyerang dan tidak saling tawan menawar, tidak saling mengambil harta satu dengan yang lainnya. Karena ini perang saudara, bukan melawan orang kafir yang sudah jelas ada ghanimahnya, ada harta rampasan perangnya, dan begitu seterusnya. Tetapi ada orang-orang yang tidak suka dengan perdamaian ini. Keluarlah mereka sekitar 8 sampai 12 ribu orang dari tentara Ali, dan menganggap Ali telah berhukum dengan hukum manusia. Bagaimana mungkin perkara yang sudah besar, orang sudah pada bunuh-bunuhan, tiba-tiba berdamai karena 2 sahabat Nabi, Amr bin As dan Abu Musa al-Ash'ari. Berarti Ali telah berhukum dengan hukum manusia. Apalagi Ali
dalam perdamaian itu tidak mencatat kalimat Amirul Mukminin. Walaupun sepakat Ali tetaplah khalifah yang sah dan Muawiyah tetap gubernur Syam, tapi orang-orang yang hasad kepada keduanya membuat riak-riak supaya terjadi fitnah yang lebih besar dibandingkan Jamal, dan berhasil. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari 12.000 pasukan yang keluar dari Ali inilah akan menjadi cikal bakal yang disebut dengan Khawarij. Diutus kepada mereka Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu untuk menanyakan kenapa mereka sampai keluar. Setelah terjadi dialog panjang, akhirnya separuh lebih pasukan balik lagi ke pasukan Ali, tapi separuhnya tetap tinggal di Harura Kufah. Dan itulah cikal bakal Khawarij sejak munculnya sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pada awalnya Ali tidak memerangi mereka, tapi setelah mereka menghalalkan darah keluarga Abdullah ibn Khabbab ibn Arad sampai membunuh jariyah yang sedang hamil, kemudian dibedel, kemudian dibunuh bayi yang ada dalam kandungannya sekaligus, barulah Ali radhiyallahu anhu memerangi orang-orang Khawarij dalam perang yang disebut dengan Nahrawan. Ma'asyiral muslimin, tentu tafsil ataupun penjelasan perang Siffin pernah saya bahas. Anda bisa lihat di YouTube tentang kisah sejarah Khawarij. Mungkin yang belum dikisahkan perang Nahrawan yang kurang detail, insyaallah nanti di lain kesempatan kita akan jelaskan bagaimana peristiwa perang Nahrawan. Tapi dari kisah ini, perang Jamal ini, dapat kita petik bahwa Nabi SAW ketika bersabda bahwa akan terjadi peperangan setelahnya, yadribu ba'duhu riqaba ba'din, kalian akan saling memenggal kepala saudara kalian, adalah misdak kenabian. Bahwa apa yang disabdakan Rasul itu alamatun nubuwah, alamat kenabian. Memang dia seorang nabi, sehingga apapun yang dikatakan adalah wahyu, dan setiap wahyu adalah sebuah kebenaran dan pasti terjadi. Maka terjadilah perang Jamal, disusul perang Siffin, dan disusul dengan perang Nahrawan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan sebagai materi pagi hari ini. Taib, kita buka tanya jawab ya. Bagi yang mau bertanya dari para pemirsa, silahkan.